alur cerita film berjudul Hirmi 2009. Film ini cukup berbeda dengan film-film lainnya karena di sepanjang cerita film ini menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Film ini menceritakan tentang kakak beradik yang saling menyayangi dan juga kasih cinta perempuan tunarungu. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Di tempat latihan renang terlihat dua orang wanita yang sedang asik mengobrol. Mereka bernama Xiaopeng dan juga Yang Yang. Mereka adalah kakak beradik yang saling menyayangi, di mana mereka adalah seorang tunarungu atau orang yang mengalami masalah pada pendengarannya. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Lalu kemudian datanglah seorang pria yang ingin mengantarkan nasi kotak yang rupanya dipesan oleh Xiaopeng. Pria tersebut bernama Tiankou. Ia adalah laki-laki yang sehari-harinya bekerja mengantarkan makanan. Melihat mereka berbicara memakai bahasa isyarat, Tiankou pun ikut berbicara dengan mereka. Rupanya Tiankou bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Namun saat sedang ngobrol, tiba-tiba Yang pergi dari tempat itu. Melihat itu, Tiankou bertanya kepada Xiaopeng, "Mengapa wanita itu pergi terburu-buru?" Xiaopeng menjawab, "Ia tidak termasuk tim renang di sini, dan ia adalah adikku. Ia pergi karena ini sudah waktunya berangkat kerja." Rupanya Tiankou tertarik dengan Yang dan ingin mengenalnya lebih jauh. Saat ingin pergi dari parkiran, tak sengaja Yang terjatuh dari motor. Seketika Tiankou yang melihatnya langsung membantunya. Melihat Yang terluka, akhirnya Tiankou mengantarkan Yang ke rumah sakit agar lukanya diobati. Tak lupa, ia juga meminta MSN Yang. Buat yang belum tahu, MSN itu adalah layanan chatting guys pada masa itu. Besoknya saat sedang berjualan di sekitar tempat pelatihan renang, mereka pun kembali bertemu. Yang menghampiri Tiankou untuk berterima kasih sekaligus berkenalan, karena kemarin mereka belum sempat berkenalan. Saat mengobrol, Tiankou tiba-tiba mengambil HP BlackBerry-nya dan mengambil foto Yang. Malamnya, Tiankou dan Yang saling chatting di MSN. Dan Yang mengajak Tiankou untuk datang ke tempat latihan renang. Besoknya mereka saling berbicara. Yang bercerita tentang kakaknya dan juga keluarganya. Begitu pula dengan Tiankou yang menceritakan usaha keluarganya. Hari selanjutnya Tiankou datang ke rumah Yang. Di sana Yang menceritakan kalau Xiaopeng kakaknya adalah wanita yang berbakat. Meskipun seorang tunarungu, Xiaopeng berhasil memenangkan berbagai medali perlombaan renang sehingga ia membuat Yang bangga pada kakaknya. Kemudian mereka berdua pun pergi ke tempat yang ramai orang. Rupanya Yang bekerja di sana sebagai gadis patung dan hanya bergerak kalau ada anak kecil atau orang memberikan uang koin. Namun saat Yang mematung, Tiankou mengungkapkan kalau dirinya ingin memiliki waktu mengobrol lebih panjang. Tapi Yang selalu sibuk bekerja. Setelah susah payah bekerja, akhirnya mereka pun makan. Yang ingin mentraktir Tiankou sebagai tanda terima kasihnya. Sehabis makan, Yang pun mengeluarkan uang koin yang ia dapatkan tadi untuk membayar bon tagihan. Namun karena dirasa terlalu lama dan tidak enak membuat bapak penjual makanan menunggu, akhirnya Tiankou pun membayarnya. Saat berjalan pulang, Yang terlihat sangat bete. Tiankou pun bertanya ada apa. Yang pun mengatakan kalau kau sepertinya kecewa atas uang yang aku dapat. Aku sudah bilang, aku yang traktir. Kenapa kamu membayarnya? Tiankou menjawab, kalau ada orang lain yang menunggu, jadi ia merasa tidak enak. Yang menjawab, jadi kenapa kalau mereka menunggu? Kau tahu berapa lama aku kerja untuk mendapatkan uang itu? Mereka bisa menunggu sebentar, lalu kenapa kamu tidak menungguku? Tiankou menjawab, bukan seperti itu tujuanku. Lalu Yang berkata, apakah memalukan aku membayar pakai uang receh? Mereka pun berdebat, dan singkat cerita Yang pun pergi. Di tempat lain, Xiaopeng yang tengah berada di rumah sendirian, tiba-tiba saja rumahnya terbakar. Orang-orang menghampiri rumahnya, namun Xiaopeng sedang tidur, dan ia juga tidak bisa mendengar. Xin pun berpindah ke rumah sakit, di mana Yang tak kuasa menyalahkan dirinya karena membiarkan kakaknya sendirian. Hal itu membuat kakaknya cedera, sehingga bisa berpengaruh ke perlombaan renangnya nanti.
Namun karena Xiaopeng adalah kakak yang baik, ia pun justru menyemangati adiknya untuk tidak menyalahkan dirinya. Karena ini adalah bukan kesalahannya, mereka pun saling berpelukan. Besoknya Tianko datang ke tempat kolam renang, namun ia tidak melihat Yang. Lalu ia pergi ke tempat kemarin saat Yang menjadi gadis patung, namun ia tidak melihatnya juga. Yang rupanya masih marah dan tak ingin bertemu dengan Tianko. Di sisi lain, Tianko sangat galau dijauhin Yang. Berhari-hari Tianko seperti kehilangan jiwa raganya. Melihat anaknya seperti itu, ayahnya Tianko pun paham dan bertanya, apakah ini gara-gara wanita kau seperti ini? Dan gadis seperti apa yang kau suka? Akhirnya Tianko pun menjawab, ia menyukai seorang gadis. Ia cantik dan bekerja keras, serta adik yang sangat menyayangi kakaknya. Dia bisa berbicara, tapi tidak bisa mendengar. Mengetahui itu, ayahnya pun berbicara ke ibunya Tianko. Setelah mendengarkan itu, ibunya sepertinya ragu. Ayahnya pun bersikeras kalau hal itu bukanlah penghalang buat mereka. Namun ibunya berkata, meskipun Tianko bisa berbahasa isyarat, kita berdua tidak bisa. Lanjut ke Tianko yang masih galau. Setiap harinya dia memikirkan Yang. Sudah tak terhitung pesan yang dikirimkan, namun tidak direspon oleh Yang. Setelah berhari-hari dicuekin, akhirnya Tianko nekat ke rumah Yang untuk memberikan hadiah. Namun Yang tahu kalau Tianko datang, ia pun malah bersembunyi. Xiaopeng yang melihat adiknya seperti itu penasaran dan melihat ke jendela. Ia melihat Tianko yang pergi dari rumahnya dan mereka pun membicarakannya. Setelah pergi, Yang mengambil kado dari Tianko. Isi hadiah tersebut adalah celengan kaca berbentuk bangau. Esok harinya saat di kolam renang, Yang melihat Xiaopeng membanting pelindung kepala serta kacamata renangnya, seperti menunjukkan kalau ia sedang kecewa. Selesai mandi, Xiaopeng melihat Yang sendirian menunggunya. Namun Xiaopeng terlihat dingin dan menyuruh Yang pulang. Xiaopeng beralasan kalau ia akan pergi makan bersama teman-temannya. Namun Yang ingin ikut dan tidak keberatan jika harus menunggu. Tapi justru Xiaopeng marah dan mengatakan kalau ia tidak ingin Yang ikut. Yang pun kaget karena kakaknya tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Ia pun lantas pergi. Saat di jalan, ia melihat tanda di jalanan yang menuntunnya ke pohon kardus. Sampai ia menuju ke rumahnya. Sesampainya ia di rumah, ia melihat pohon besar dan di dalamnya ada Tianko. Rupanya tanda-tanda di sepanjang jalan itu dibuat oleh Tianko agar ia bisa mendapatkan maaf dari Yang. Namun apa yang dilakukan oleh Yang selanjutnya justru menghancurkan Tianko. Yang mengatakan kalau apakah kamu pernah berpikir bahwa kita mungkin tidak cocok? Tidak semua orang bisa mencintai bangau dan pohon. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah sambil menangis. Waktu pun berlalu. Xiaopeng pulang ke rumah, namun ia datang dengan keadaan mabuk. Melihat itu, Yang jelas menegurnya karena ia baru saja sembuh, dan itu juga bisa mempengaruhi latihan renangnya, juga mimpinya. Xiaopeng lantas menjawab, bagaimana denganmu? Apa mimpimu? Bukannya hidup untuk orang lain itu merepotkan? Kenapa kau mencuri mimpiku? Kamu adalah kamu. Kenapa kamu membebani mimpiku pada dirimu sendiri? Aku mungkin tidak bisa mendengar, tapi aku masih butuh hidupku sendiri. Aku tidak akan mendapatkan medali emas dalam hidupku. Kamu tidak seharusnya mengorbankan hidupmu untukku. Mengetahui perkataan kakaknya, Yang bertanya, apa yang terjadi? Lalu Xiaopeng jujur. Pelatih bilang kepadaku kalau performaku menurun, dan itu mungkin akan berpengaruh ke ikut sertaanku. Aku telah kehilangan kesempatan untuk bertanding tahun ini. Semua kerja keras itu sia-sia. Yang pun berkata kalau itu semua salahnya, dan ia pun meminta maaf. Melihat adiknya yang tidak paham, Xiaopeng mendorong adiknya dan berkata, tidakkah kau mengerti? Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak menyesal, aku tidak dapat medali.
Tapi aku menyesal tidak bisa mendapatkan medali itu untukmu. Kamu kerja terlalu keras, kamu korbankan segalanya untukku. Tapi aku tidak bisa memenangkan medali itu untukmu. Kemudian Xiaopeng pun muntah-muntah karena efek dari mabuknya. Setelah itu Xiaopeng berkata, aku kakakmu, tapi aku membiarkanmu mengurusku. Lalu ia menampar dirinya sendiri. Yang melihat itu menghentikan kakaknya dan berkata, kalau siapa yang mengurusi siapa, apakah penting? Lalu Xiaopeng pun berkata, aku tidak mau jadi bebanmu. Yang menjawab, kau bukan bebanku, kau adalah kakakku. Aku hanya perlu berdiri saja ketika aku tampil. Tapi ketika kamu berenang, kamu bertanding per mil, detik. Mempunyai kamu sebagai kakakku membuatku bangga. Lalu mereka pun sedikit bernostalgia mengenai masa kecilnya. Kemudian mereka pun saling berpelukan. Di sisi lain, Tianko belum menyerah. Ia tetap berusaha agar Yang membalas pesannya. Sampai-sampai ia memakai akun palsu untuk sekedar bisa mendapatkan balasan. Namun, Yang pun tetap mengabaikannya. Besoknya, Yang dan Xiaopeng pergi ke Taman Bangau. Ia melihat-lihat bangau dan mengobrol. Di tengah obrolannya, Xiaopeng menanyakan tentang Tianko, sehingga membuat Yang galau. Yang berkata, kalau aku tidak akan mencarinya. Lalu Xiaopeng bertanya, apakah kau menyukainya? Kemudian Yang menjawab, kalau ia sering memikirkan dia. Lalu Xiaopeng bertanya, lantas kenapa kau tidak menerima dia? Apakah karena aku? Lalu singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari kakaknya, akhirnya Yang pun tersadar kalau ia seharusnya tidak seperti itu kepada Tianko. Saat di rumah, orang tua Tianko memberikan Tianko surat dari seseorang. Setelah dibuka, itu adalah gambar makanan yang dibuat oleh Yang. Di sana juga ada uangnya. Melihat itu, Tianko langsung bergegas untuk pergi. Namun, ia pun kembali ke orang tuanya dan bertanya, apakah orang tuanya menyetujui hubungannya dengan Yang? Dan orang tuanya pun menyetujuinya. Dengan perasaan senang, Tianko pergi menemui Yang di kolam renang. Tianko membelakangi Yang dan berkata, aku mau mengundangmu ke rumahku untuk makan malam. Namun di sini Tianko justru menjawab sendiri, kenapa? Aku mau memperkenalkanmu pada orang tuaku. Kenapa? Karena aku suka sama kamu. Aku mau jadi pacar kamu. Karena Yang tunarungu, jelas ia tidak bisa mendengar ucapan Tianko. Jadi wajar saja kalau Tianko percaya diri ngomongnya. Setelah menghadap ke Yang, barulah ia mengatakan kalau ia ingin mengundang Yang makan malam di rumahnya dan memberinya pekerjaan di restoran keluarganya. Yang pun bertanya, apakah orang tuanya bisa menerimanya? Dan Tianko pun berkata, lihat saja nanti. Melihat Tianko yang begitu bersemangat untuk membantunya, membuat Yang senang dan bahagia. Besoknya, Yang dan Tianko akan bertemu dengan orang tua Tianko. Di perjalanan, mereka pun terlihat sangat bahagia. Sesampainya di sana, rupanya orang tua Tianko sudah menunggu mereka. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Orang tuanya bahkan membuat tulisan agar lebih mudah dimengerti oleh Yang. Namun ayahnya menuliskan sesuatu yang membuat Tianko malu. Karena di tulisan itu bertuliskan, maukah kau menikahi Tianko? Melihat itu jelas membuat Tianko malu, karena mereka bahkan belum jadian. Namun tiba-tiba Yang mengucapkan sesuatu dari mulutnya yang berkata, aku mau. Sontak itu mengagetkan Tianko dan orang tuanya. Tianko pun bertanya, aku kira kamu tidak bisa mendengar. Dan Yang berkata, aku bisa mendengar. Kemudian Tianko bertanya lagi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Yang menjawab, kamu tidak pernah menanyakannya. Tianko menjawab lagi, itu karena aku kira kamu memang tidak bisa dengar. Lalu Yang pun mengatakan kalau ia juga mengira kalau Tianko tidak bisa mendengar. Tianko pun berkata, bagaimana mungkin aku tidak bisa mendengar, sedangkan aku jualan nasi kotak.
Yang pun menjawab, apa hubungannya berjualan dengan kemampuan mendengar? Masih sulit mempercayainya, Tianko berkata, aku pasti pernah bilang sesuatu di hadapanmu. Yang pun berkata, iya kemarin. Nah, ingin nggak pas di kolam renang? Waktu Tianko ngebelakangin Yang. Dia kan ngomong sendiri tuh. Nah, rupanya Yang dengar. Oke, lanjut. Tianko bertanya lagi, kenapa kamu bohong padaku? Yang langsung menjawab, itu karena kamu juga nggak jujur kepadaku. Waktu aku tanya kenapa kamu ajak aku ke rumahmu, kamu malah jawab mau kasih pekerjaan. Kemudian dengan sedikit ragu, Tianko bertanya, kamu datang ke sini bertemu orang tuaku bukan karena setelah tahu aku bisa mendengarkan? Yang pun menjawab, tentu tidak, itu karena aku mencintaimu. Mendengar itu, Tianko dan orang tuanya pun senang dan bahagia. Oke, kalian pasti sedikit bingung nih tentang plot twist dari cerita film ini, jadi saya akan jelasin. Ingat gak waktu pertama kali Tianko sama Yang dan Xiaopeng ketemu? Ya, di tempat latihan renang. Nah, tempat itu rupanya tempat latihan renang khusus atlet tunarungu. Jadi pas Tianko bertemu Yang, ia pikir Yang itu tunarungu. Si Yang pun sama. Waktu dia ngobrol sama kakaknya, kan tiba-tiba si Tianko datang, gabung ngobrol. Nah, disitulah Yang pikir dia juga tunarungu. Selama ini mereka ngobrol pakai bahasa isyarat kan. Nah, jadi wajar kalau Yang kira Tianko tunarungu. Dia baru tahu pas Tianko ngobrol sendiri di kolam renang. Yang sadar kalau Tianko bisa dengar suaranya sendiri. Yang berarti dia bukan tunarungu. Oke guys, segitu dulu alur cerita film hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena channel ini juga masih baru kan. Oke, sampai ketemu di alur cerita film berikutnya.